Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tioni, saya dari Politeknik IKPN. Video ini saya sampaikan untuk mengikuti uji kompetensi skema teknisi perpajakan wajib pajak orang pribadi. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengajuan pengungkapan kesalahan pada surat pemberitahuan SPT atau SPTPD. Selanjutnya, mengajukan pembetulan surat pemberitahuan SPT, Bagian 1. Pengajuan pengungkapan kesalahan dalam SPT atau SPTPD. Definisi dari pengungkapan ketidakbenaran SPT adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengakui kesalahan atau kekurangan dalam pengisian surat pemberitahuan yang telah diajukan sebelumnya, baik bagi mereka yang sudah atau belum melakukan pembetulan SPT. Tujuannya memberikan kemudahan dan insentif kepada wajib pajak yang ingin secara sukarela memperbaiki kesalahan mereka, serta untuk menekankan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Selanjutnya, perbedaan pengungkapan kesalahan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan. Secara sederhana, ketika wajib pajak dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahunan. Di sisi lain, wajib pajak dapat untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dokumen persyaratannya, wajib pajak harus menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran secara tertulis dan menandatangannya. Wajib pajak melakukan perhitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang, surat setoran pajak atau sarana administrasi, kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang, SSP atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda. Di dalam konteks, kita bisa mensimulasi pengisian formulir atau surat pernyataan pengungkapan kesalahan. 1. Pilih menu surat pemberitahuan, lalu klik pengungkapan ketidakbenaran, kemudian klik tombol buat pengungkapan kesalahan. Kemudian cari nomor kasus terkait dengan mengklik tombol pencarian pengungkapan atau ikon loop. Lalu cari nomor kasus pemeriksaan yang akan dilakukan pengungkapan ketidakbenaran, lalu klik select. Selanjutnya, klik buat pengungkapan, create discourse, lalu klik ikon mata untuk melihat formulir. Kemudian data pada formulir akan terisi secara otomatis. Wajib pajak hanya perlu memilih penanggung jawab wajib pajak dan tanda terima SPT. Kemudian pilih surat pemberitahuan pemeriksaan dengan mengklik ikon pensil. 8. Gulir ke bawah, kemudian isi nilai pajak kurang bayar menurut wajib pajak yang akan diungkapkan. Sistem akan otomatis menghitung denda yang berlaku sesuai peraturan. Kemudian klik save atau simpan. Kemudian unggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran, lalu klik submit dan bayar dan lapor. Pembayaran dapat menggunakan kode billing atau deposit pajak. Bagian 2. Pengajuan pembetulan SPT atau SPTPD. Kapan dan dalam kondisi apa wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT? Yaitu sebelum DJP melakukan pemeriksaan, setelah DJP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Perbedaan pembetulan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan. 1. Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan. Ciri-ciri dilakukan atas inisiatif wajib pajak tersendiri. Hanya bisa dilakukan sebelum DJP mengeluarkan surat pemberitahuan pemeriksaan, surat pemerintah pemeriksaan bukti permulaan. Pembetulan SPT setelah pemeriksaan dimulai. Ciri-cirinya dilakukan setelah wajib pajak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan SP2 atau dalam proses pemeriksaan sedang berjalan. Adapun dokumen yang harus disiapkan: 1. SPT pembetulan, 2. Surat pengantar, bukti pelunasan, dokumen pendukung, bukti potong atau faktur pajak, surat kuasa jika diwakilkan, laporan keuangan dan buku besar, dokumen transaksi terkait. Simulasi pengisian SPT pembetulan. 1. Login ke DJP online. Pilih menu lapor atau e-filing buat SPT. Isi data pribadi, isi penghasilan neto dalam negeri, perhitungan pajak penghasilan, masukkan SP atau ID billing, kirim SPT pembetulan. Kemudian, simulasi penyerahan SPT pembetulan. Login ke DJP, akses menu e-filing, pilih jenis SPT dan pembetulan, input data SPT, lampirkan bukti pembayaran. Jika kurang bayar, kirim SPT pembetulan, simpan bukti penerimaan elektronik.
Bagian 3. Pengajuan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT atau SPT-PD. Situasi yang memungkinkan permohonan perpanjangan. 1. Wajib pajak belum siap menyusun laporan keuangan tahunan. 2. Laporan keuangan masih dalam proses audit KAP, Kantor Akuntan Publik. 3. Adanya kondisi teknis yang sah. Batas waktu pengajuan perpanjangan orang pribadi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Kalau badan, paling lambat 30 April tahun berikutnya. Dokumen yang dibutuhkan. 1. Surat permohonan perpanjangan, surat pernyataan alasan keterlambatan, serta perhitungan sementara pajak terutang, lalu bukti pembayaran SPPH terutang, SSP atau NTPN. 5. Surat pernyataan akan menyampaikan SPT. 6. Surat kuasa jika dikuasakan. Berikut adalah contoh surat permohonan perpanjangan waktu. Alasan yang sah terkait keterlambatan. 1. Laporan keuangan belum selesai disusun atau diaudit. 2. Kesulitan teknis pada sistem pembukaan atau software akuntansi. 3. Dokumen pendukung belum lengkap. 4. Restrukturisasi organisasi atau perubahan manajemen. 5. Wajib pajak orang pribadi mengalami gangguan kesehatan atau dalam kondisi darurat. Proses penyerahan permohonan ke KPP. 1. Siapkan seluruh dokumen pendukung, tentukan cara penyerahannya, lalu tunggu tanda terima dari KPP. Simulasi penerimaan persetujuan atau penolakan. 1. Permohonan diterima atau disetujui. Situasinya, wajib badan mengajukan permohonan perpanjangan tanggal 15 April. Dokumen lengkap, surat permohonan, perhitungan PPh-nya, bukti bayar, dan alasan logis. KPP tidak memberikan tanggapan tertulis dalam 5 hari kerja. Simulasi penerimaan persetujuan atau penolakan. 2. Permohonan ditolak. Situasinya, WPOP orang pribadi mengajukan permohonan tanggal 1 April, sudah lewat batas waktu 31 Maret, atau dokumen tidak lengkap, atau alasan tidak dapat diterima. Bagian 4. Pengajuan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak. Kompensasi adalah pemindahan kelebihan pembayaran pajak dari satu masa pajak atau jenis masa pajak tertentu untuk digunakan sebagai kredit pajak atau pembayaran pajak pada masa pajak atau jenis pajak berikutnya. Misalnya, kelebihan bayar PPh pasal 25 bulan Januari dapat dikompensasikan ke bulan Februari. Wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan atau masa pajak dengan status lebih bayar, memilih opsi kompensasi dalam SPT. Tidak diperlukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat indikasi tertentu. Administrasi kompensasi dilakukan langsung oleh sistem DJP. Itulah syarat dan prosedur pengajuan kompensasi. Simulasi pengisian SPT dengan opsi kompensasi. Pada kolom lebih bayar, pilih dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Isi jumlah lebih bayar yang ingin dikompensasikan. Sistem akan mengurangi kelebihan bayar dengan pajak terutang periode berikutnya. Proses administrasi kompensasi ke masa pajak berikutnya. Setelah SPT disampaikan, DJP mencatat kelebihan bayar tersebut sebagai pembayaran di muka untuk masa pajak berikutnya. Pada SPT berikutnya, kompensasi akan otomatis tercatat sebagai kredit pajak. Tidak ada pencairan dana ke rekening wajib pajak karena sifatnya hanya memindahkan saldo. Bagian 5. Pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. Dasar hukum dan kondisi yang memenuhi syarat restitusi. Dasar hukum Undang-Undang KUP. Lalu PMK dan PER DJP terkait tata cara restitusi. Kondisi wajib pajak memiliki lebih bayar pajak dan memiliki restitusi pada SPT. Wajib pajak tertentu, misalnya PKP, berisiko rendah, dapat meminta percepatan restitusi. Dokumen persyaratan yang diperlukan. 1. SPT tahunan atau masa yang menunjukkan status lebih bayar. 2. Formulir permohonan restitusi biasanya sudah tersedia di aplikasi e-form atau e-SPT. 3. Dokumen pendukung, bukti potong pajak, faktur pajak, ESP, SSP elektronik, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang relevan. Proses pengajuan restitusi bisa dilihat sendiri, formulirnya, identitas PP, NPWP, jenis pajak, jumlah kelebihan bayar yang dikembalikan, nomor rekening, bank WP untuk pencairan. Proses pengajuan restitusi, penampilan dokumen pendukung seperti SPT lengkap, bukti potong, faktur pajak masukan, dan bukti pembayaran, SSP, e-billing, bukti setor bayar, pajak, laporan keuangan, surat kuasa jika dikuasakan. Penyerahan permohonan ke KPP ada 2 cara, online melalui e-filing atau e-form DJP, manual menyerahkan langsung ke kantor pelayanan pajak. Saat disampaikan, wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan surat atau BPS. Jika disetujui, diterbitkan SKP LB, surat ketepatan pajak lebih bayar. Dana lebih bayar dikembalikan ke rekening wajib pajak. Jika ditolak, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPN. Surat ketetapan pajak nihil untuk wajib pajak tertentu yang memenuhi persyaratan percepatan restitusi. DJP dapat menerbitkan SKP LB
tanpa pemeriksaan panjang. Demikian penjelasan dari saya tentang pengajuan pengungkapan kesalahan dalam surat pemberitahuan SPT atau SPT-PD, pengajuan surat pemberitahuan SPT atau SPT-PD, pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran SPT atau SPT-PD, pengajuan kompensasi, dan pengajuan restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.